Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi sebagian orang kalau dinasihati, ya, disampaikan nasihat dari Al-Quran atau dari hadis, ya, apakah karena dia terjatuh dalam sebuah pelanggaran syariat, ya, seperti misalnya kadang kita nasihati perempuan yang sudah dewasa untuk berjilbab, ya, karena dia bilang, ya, yang penting niatku bagus, Ji, yang penting hatiku yang berjilbab, ya. Atau kadang kita mendapati amalan-amalan yang kelihatannya baik, dia sholat, dia puasa, atau ritual-ritual ibadah yang lainnya yang niatnya bagus, mencari pahala di baliknya. Kadang dia bilang, kan bagus Ji niatku. Nah, apakah betul alasan ini bisa diterima? Artinya amalan apapun yang kita kerjakan, yang penting bagus niatnya. Apakah itu sudah cukup? Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau mendapati ada orang di masjid, ya, jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melihat di masjid ada sekumpulan orang itu zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Dia kata, ya kaum, sabbihu, wahai jamaah, bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, bertasbih 100 kali. Setelah itu dia katakan, wahai kaum, ya hallilu, ya kabbiru, hai jamaah, baca la ilaha illallah 100 kali, baca Allahu Akbar 100 kali. Jadi dipimpin sambil menggunakan biji-bijian. Maka Abu Musa al-Asy'ari melihat kejadian tersebut merasa aneh. Soalnya semasa hidupnya Rasulullah, kegiatan seperti ini, ritual seperti ini belum pernah diamalkan. Iya. Maka beliau tidak mau langsung ingkari, ya, beliau hati-hati jangan sampai ini ada dasarnya atau apakah. Maka beliau langsung melapor ke Abdullah ibnu Mas'ud, datangi rumahnya, ya, bahwa ada kejadian aneh di masjid, baru saya lihat ini. Semasa Rasulullah hidup tidak pernah saya lihat ritual-ritual ibadah seperti itu. Maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an bergegas menuju masjid, ya, di tempat kejadian tersebut. Maka dengan suara yang tegas, ya, beliau mengatakan, wahai kaum, apa yang kalian lakukan? Rasulullah, ya, baru saja meninggal, pakaiannya belumlah usang, gelas-gelasnya belumlah pecah. Kenapa begitu cepat terjadi kerusakan di tengah kalian? Lihat, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, mengatakan itu adalah sebuah kerusakan. Padahal secara zahir itu adalah sebuah ibadah. Nah, maka jamaah tersebut mengatakan, ya Abu Abdurrahman, panggilannya Abdullah bin Mas'ud, kami tidak melakukan ini kecuali kami inginkan kebaikan. Berarti niatnya baik. Maka kata beliau, kam min muridil khair walam yudriku. Betapa banyak orang yang bagus niatnya tapi dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena tidak cukup dengan niat yang baik. Ya, tidak cukup dengan niat yang baik. Harus bagus caranya. Nah, makanya andai kata cukup dengan niat yang baik, tidak perlu diutus Nabi Muhammad. Iya kan? Apa tujuannya diutus Nabi Muhammad SAW? Untuk menuntun umat manusia tata cara beribadah yang benar kepada Allah. Iya. Makanya diutus para nabi dan rasul. Jadi mereka adalah penyampai yang datang dari Allah. Iya. Jadi andai kata cukup dengan yang penting bagus niatku, ya,
Maka tidak perlu diutus para rasul, tidak perlu diutus Nabi Muhammad mengajari tata cara sholat. Untuk apa diajari tata cara sholat oleh Rasulullah? Ya, kalau yang penting niatnya apa? Bagus. Ya. Bahkan kita dapati ada sebuah hadis, ya, ketika ada seorang sahabat sholat seperti mematok, ayam mematok, ya, tidak ada tumak nina. Kata Rasulullah, irji fa innaka lam tusalli. Ulangi, kembali kamu. Tadi itu belum sholat kau. Diulangi kedua kalinya lagi. Dia bilang, kembali kau, ulangi sholatmu. Tadi itu belum dianggap sholat. Ini kira-kira niatnya tadi sholat baik atau tidak? Sudah bagus niatnya, cuma caranya salah. Makanya belum dianggap sholat. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya syahadat kita tidak cukup satu, asyhadu an la ilaha illallah, selesai. Tidak. Apa artinya asyhadu an la ilaha illallah? Saya bersaksi bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah. Ini kaitannya dengan apa? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu makna inti dari makna la ilaha illallah, yaitu memurnikan ibadah kita, sholat, puasa, haji, hanya semata untuk Allah, bukan untuk manusia. Nah, tidak cukup sampai di situ. Kita ada syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa maknanya? Saya mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, sekaligus utusannya. Berarti apa? Kita wajib ikuti tuntunannya. Nah, jadi di dalam beribadah ini penting sekali, jamaah sekalian, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah. Ini masih banyak mindset, ya, pola pikir yang keliru di tengah umat Islam. Dia tidak mau peduli apakah tata cara ibadahnya sudah benar atau belum. Yang penting salat saja, yang penting niatku bagus. Akhirnya malas belajar bagaimana tata cara salatnya Rasulullah. Bagaimana tata cara baca Al-Quran yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana mandi junub yang benar. Tidak mau belajar. Kenapa? Karena dia bilang yang penting baik hatiku, yang penting baik niatku, yang penting bagus di tujuanku. Keliru besar. Jadi Rasulullah diutus itu sebagai penuntun, bagaimana tata cara ibadah yang benar kepada Allah. Apa yang Allah ridhoi, model bagaimana yang Allah ridhoi. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk menuntun kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, gagah, cantik, putih, hitam, tidak. Tapi dan Allah juga tidak melihat harta kalian, kaya atau miskin. Bukan itu patokan. Tapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Dan jadi tidak sampai di situ, ya. Hati-hati kalian berarti ini niat dan amalan kalian. Caranya juga harus benar. Tidak cukup dengan baik niatnya, ya. Makanya, saya yakin, di sini ada beberapa yang mungkin punya usaha, apakah bengkel laska atau apakah, kira-kira kalau ada karyawan, semangat kerja dari pagi sampai sore, tidak ada istirahatnya. Tapi cara kerjanya yang penting selesai, yang penting selesai, niatnya bagus. Ini saya mau kerja, supaya targetnya bosku cepat, beres, biar dia senang. Tapi caranya salah-salah. Kira-kira ini dipuji karyawan yang seperti ini atau tidak? Tidak. Lebih baik jangan bekerja. Kan begitu. Ada orang ada tukang dipanggil, kerja pasang tegel. Dia baleki, yang halusnya di bawah, yang kasarnya di atas. Dengan niat apa? Supaya pemilik rumah tidak terpeleset. Karena ini tegel mahal sekali.
licin sekali. Yang punyanya juga kakek-kakek, nenek-nenek ini. Niatnya bagus. Dia bilang kasarnya di atas deh, yang halus di bawah. Kira-kira digaji atau tidak? Ganti rugi. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang membuat-buat tata cara baru, ya, metode baru, amalan baru di dalam agama kami, dia tertolak. Iya. Dalam lafaz yang lain, "Man amila amalan laysa alaihi amruna" Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan dari kami. Nah, itu ingat ya, bukan sekedar niatnya bagus, harus ada tuntunannya. Fa huwa raddun, akan tertolak. Maka dipastikan, ya, sebelum kita beramal niatnya lurus dulu karena Allah, ikhlas. Yang kedua, caranya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan dua syarat ini amalan diterima. Iya, makanya Rasulullah diutus. Iya. Sebagaimana juga Allah telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, iya, menuntun bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Iya. Makanya siapa yang menyelisihi rasul, maka dia akan mendapatkan murka dan adab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Fir'aun yang menyelisihi Nabi Musa alaihissalam. Ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Ada teman-teman di sini yang tidak mau masuk surga? Hah? Mau semua jadi? Ternyata mau dan tidaknya itu bukan dari lisan. Iya. Kata Rasulullah SAW, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kira-kira ada umat Islam yang tidak mau masuk surga? Kalau ditanya, jawabannya tidak ada. Pasti mau masuk surga semua. Tapi, ya, patokannya bukan di lisan. Kata Rasulullah, ya, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'bah?" Siapakah umat Islam yang tidak mau masuk surga? Kan ini sering kita dengar, ya. Yang penting Islam mah dijamin masuk surga, biarkan tidak sholat, tidak puasa. Ya, ingat, ada umat Islam yang tidak mau masuk surga. Bukan mulutnya yang bilang, tapi apanya? Tapi amalannya mengatakan dia tidak mau masuk ke dalam surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah umat Islam yang tidak mau masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaatiku, mengikuti tuntunanku, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menyelisihiku, dia sholat tidak seperti tata cara sholatku. Dia lebih utamakan sholatnya siapa? Iya, dia ikuti tata cara guru tarekatnya. Iya, dia lebih dahulukan ucapan manusia dibanding ucapannya Rasulullah. Intinya kata Rasulullah, siapa yang menyelisihiku, maka dia adalah umat Islam yang enggan masuk ke dalam surga. Berarti jemaah sekalian, wajib kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua tidak mungkin bisa terwujud kecuali kita bersimpuh duduk mendengarkan pembahasan tata cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak didapatkan melalui mimpi, tidak dengan garis keturunan, tidak diserah terimakan, harus harus dipelajari. Makanya Rasulullah wajibkan kita mempelajari agama ini. Tata cara sholat, tata cara wudu, tata cara mandi junub, apalagi berkaitan dengan akidah, siapa Allah, di mana Allah, apa hak-haknya Allah yang wajib untuk kita tunaikan, harus dibelajar. Harus belajar agama. Kalau kita menginginkan masuk ke dalam surga, tidak cukup dengan niat yang baik. Allah Ta'ala alam bissawab.